Tapi kalau kita bilang ya kasus yang seperti ini mengaku sebagai nabi ke-26 ini tampaknya juga bukan sebagai orang pertama ya, seperti yang kamu sampaikan tadi di awal gitu. Bahkan kalau di Indonesia sendiri ini tercatat lebih dari 600 kasus yang mengaku nabi muncul, dan ini bahkan munculnya di berbagai daerah ya. Dan mulai dari yang memiliki kerajaan, kemudian pengikut yang cukup banyak, bahkan nabi palsu yang melakukan justru aksi kriminal dan juga pencabulan, hingga ada juga nabi palsu yang justru terdiagnosa sakit jiwa. Padahal masanya juga banyak sekali ya. Benar banget, apalagi kalau misalnya orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ini kemudian memanfaatkan jemaatnya untuk dimintai uang. Betul. Atau untuk kegiatan kriminal yang lain begitu. Nah, kenapa sih fenomena nabi palsu ini begitu marak di Indonesia? Adakah kondisi sosial politik yang memicu kemunculan aksi orang-orang ini? Kita simak bersama liputannya. Inliners, kemunculan orang-orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan atau nabi bukan kali ini saja terjadi. Bahkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, fenomena ini juga sudah banyak bermunculan. Nah, khusus untuk di Indonesia sendiri, kasus orang-orang yang mengaku nabi atau utusan Tuhan ditangani serius dan tidak main-main. Lihat saja kasus Lia Aminuddin alias Lia Eden Inliners. Wanita bernama asli Samsuryati yang baru saja meninggal dunia 9 April 2021 lalu mengikrarkan diri menjadi nabi, rasul, dan imam Mahdi sejak tahun 1997. Bahkan demi keyakinan yang diberi nama Salamullah ini, 2 kali ia harus mendekam di balik jeruji besi dan ditinggalkan banyak pengikutnya. Selanjutnya ada Ahmad Musaddiq alias Abdul Salam yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi setelah menepi dan mendapat wahyu selama 40 hari di Gunung Bundar, Bogor, Jawa Barat. Tahun 2006 berbekal pemahaman menyimpangnya, Ahmad Musaddiq mengajarkan pada para pengikutnya bahwa sholat dan puasa tidaklah wajib. Ajarannya diberi nama Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang menjadi cikal bakal gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar. Akibat penodaan agama yang dilakukannya, Musaddiq diganjar 5 tahun penjara. Inliner, satu lagi nih nabi palsu asal Garut, Jawa Barat, namanya Sensen Komara. Oleh pengikutnya yang berjumlah 4.000 orang, Sensen Komara dianggap Rasul dan Presiden Negara Islam Indonesia atau NII. Ia mengganti syahadat dengan namanya sebagai Rasul Allah. Nah, Juli 2012, Pengadilan Negeri Garut menyatakan Sensen terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan makar dan penistaan agama. Namun perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum lantaran berdasarkan hasil medis, Sensen terindikasi mengalami gangguan jiwa stadium 3. Nah, inliners, yang patut diwaspadai juga nabi-nabi palsu yang mencari keuntungan dari para pengikutnya nih. Seperti yang dilakukan Deddy Mulyana alias Eyang Endet. Pria asal Banten ini mengaku mendapat wahyu setelah dirinya bermusyawarah dengan bangsa jin di laut. Nabi palsu ini bahkan memungut iuran 5 juta rupiah bagi jemaahnya. Lebih buruknya lagi, sebanyak 30 perempuan diajak ritual keagamaan dengan cara berhubungan badan. Tahun 2005, pria yang juga berprofesi sebagai dukun ini dijebloskan ke penjara. Inliners, dalam perjalanan sejarah Indonesia terhitung sudah ada 600 orang yang mengaku sebagai nabi yang memiliki pengikut mencapai ribuan orang. Kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa menjadi celah empuk masuknya berbagai pemikiran yang merupakan kombinasi dari berbagai agama yang tersedia. Tidak kuatnya pemahaman agama serta motif ekonomi juga seringkali menjadi faktor bagi kemunculan nabi-nabi palsu ini. Terlebih kondisi politik di dalam negeri yang tidak memberi kepastian hukum menjadi alasan bagi orang-orang ini untuk berbuat nekat, mengaku nabi dan mencampur adukan agama-agama yang tersedia. Tujuannya untuk membuat kegaduhan dan gesekan di tengah masyarakat yang majemuk. Semoga masyarakat Indonesia cerdas dan bijak ya dalam menghadapi fenomena nabi palsu ini. Tidak mudah terprovokasi dan menguatkan keimanan yang dianutnya. Setuju banget nih Rory ya, kita lebih harus waspada, bahkan juga jangan sampai kita terbawa dengan arus-arus yang baru seperti ini ya. Betul, betul.